Aksi balas dendam yang dilakukan oleh relawan Rocky Gerung terhadap Noviana Kurniati, gadis yang beberapa waktu lalu sempat melabrak Rocky Gerung ketika sidang pertamanya. Namun, dalam sidang kedua pada tanggal 13 September 2023, Noviana ini kembali hadir di Mabes Polri, dan di sanalah Noviana dilabrak oleh para pendukungnya Rocky Gerung. Untuk lebih jelasnya, kita simak terlebih dahulu cuplikan video berikut ini. Ngeri ya guys. Nah, kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam muatan video kali ini saya ingin menyajikan ke hadapan pemirsa bagaimana kita mau melihat tanggapan dan reaction dari para netizen terkait kasus balas dendam yang dilakukan oleh relawannya Rocky Gerung ini terhadap Noviana Kurniati, atau yang lebih dikenal dengan nama Novi Bule ini. Tentu kasus ini akan semakin memanas menjelang pemilu ini dijadikan sebagai bahan untuk mengadu domba. Entah siapa yang salah dan siapa yang benar. Tetapi saya sangat yakin dan percaya bahwa kasus ini akan terus bergejolak. Seorang Rocky Gerung telah menghebohkan negara kesatuan Republik Indonesia. Seorang Rocky Gerung telah membuat orang lain harus menjadi korban. Mari kita simak bersama-sama. Saudara, ini kita sudah bersolidaritas sama Pak Rocky. Jadi itu memang kita sengaja ke sini bukan untuk demo, jadi jangan terlalu keras niatnya gitu loh. Intinya kita jemput karena kemarin dia didorong-dorong. Kalau jatuh kepalanya kena batu bahaya, Pak. Nah, makanya kita memastikan datang ke sini supaya jangan ada dorong-dorongan lagi. Tadi datang orangnya. Ya harusnya sih bahaya itu memang. Tapi alhamdulillah tadi nggak jadi apa-apa. Tapi intinya kita rileks aja. Ya tema kita adalah menjemput Rocky Gerung. Kita duduk di sini baik-baik, nongkrong di sini baik-baik. Rocky nanti keluar, dikawal sama bapak polisi, selesai pulang gitu kan? Nah, nanti kalau misalnya dia mau bawa 1.000 ya kita bawa 10.000 kan gitu. Nah, ini kan cuma pengurus saja, cuma pengurus gitu. Jadi kita nggak bawa masalah gitu. Jadi kita tenang aja, nggak usah terlalu heboh. Ya intinya satu, kita save Rocky Gerung dan dia siap menjadi warga negara yang baik. Diperiksa oleh Mabes Polri, dia ikut, dia terima gitu kan. Nah ujungnya walaupun kita semua berkeyakinan dia tidak bersalah, tapi tetap salah tidak salah kan nanti urusan belakangan. Yang penting sekarang kita yakin dia tidak bersalah. Giliran dia diprotes, pendukungnya dia langsung nyuruh kita pahamin karakternya. Lah, emang dia siapa?
Kayak penting amat gue harus pahamin dia. Si Rocky menghina Pak Jokowi itu udah berlangsung bertahun-tahun loh. Hebatnya, selama bertahun-tahun itu dia melontarkan hinaan sama Pak Jokowi. Dia kayaknya belum pernah kesentuh hukum. Ada sih yang laporin, tapi ya lewat gitu aja. Sampai banyak yang bertanya, siapa sih backingannya dia? Kok kayak kebal hukum banget dia? Pak Jokowinya sih emang santai, tapi pendukungnya nggak bisa sesantai Pak Jokowi. Hinaan bertahun-tahun kepada Pak Jokowi bikin gemes pendukung setianya Pak Jokowi. Iya. Nah, sekarang ini kayaknya udah jadi puncaknya. Rocky Gerung ini emang toksik banget. Dan saat ini dia sedang menuai karmanya. Udah banyak penolakan-penolakan terhadap kehadirannya. Kemarin, waktu dia keluar dari kantor polisi, dia dilabrak sama seorang cewek. Bahkan, ada juga nih yang sampai lempar botol plastik ke arah dia waktu dia lagi bicara di sebuah acara. Gue nggak pernah mendukung kekerasan kepada siapapun ya. Tapi gue juga bisa ngerti kalau ada yang melakukan itu ke si Rocky Gerung ini. Rasa marah pendukung Jokowi yang sudah dipendam bertahun-tahun, sekarang sepertinya memuncak dan susah dikendalikan. Karena lihat Pak Jokowi dihina, itu rasanya lihat bapak kita sendiri. Nah, biasanya bisa biar enak, biar nyantai, aman, ya. Jangan saling mengusik, sudah nyantai, aman, damai, tertib. Nah, itu tidak apa, jadi itu ya, terkait masalah kasus persekusi saudara kita Rocky Gerung. Aku hadir kembali. Aku mau coba share nih, coba tukar pikiran sama kawan-kawan sekalian ya, melalui perspektifku kembali ya, perspektifku. Masalah Rocky kemarin ya, masalah Rocky dilaporkan kemarin ya, mungkin karena omongan yang dianggap kelewat ekstrim ya. Maksudku kemarin kan substansinya itu kritik. Mungkin nggak jika begini, laporan yang dilakukan beberapa individu atau sekelompok individu itu bisa menyerang balik. Jadi ada efek bumerang, ngantam diri sendiri. Kenapa begitu? Artinya hari ini Rocky Gerung diperiksa di Mabes atau di kepolisian, itu artinya pemeriksaan itu dilakukan secara sah. Nah, substansinya jika Rocky bisa menggiring, substansinya itu kritik. Nah, kalau dirasa memang Rocky ini ya bukan hanya kebencian ya, tidak ada fakta yang disampaikan dia, artinya si Rocky bisa terkena jerat karena hoax. Tapi justru sebaliknya, jika benar yang disampaikan Rocky atau jika dilakukan riset terkait semua omongan Rocky, jadi dianalisa kembali, benar nggak semua omongan Rocky? Nah, efek bumerangnya itu di sini. Jika yang disampaikan Rocky itu semua benar, justru ada riset besar-besar atas pemerintah. Jadi banyak kritik yang disampaikan sama Rocky satu demi satu bisa diputarbalikkan. Jadi selama ini Rocky yang dianggap sebagai pengumbar kebencian, justru dia punya kesempatan secara legal, secara sah untuk membuktikan semua kritiknya itu bernilai benar atau enggak. Nah, sekarang individu-individu yang melaporkan ini tadi, jika juga menghimpun data, dan datanya ini tak cukup lebih kuat daripada kritik Rocky, dengan alasan dan logika yang tepat disampaikan Rocky, bukan tidak mungkin ada blunder dari yang melaporkan. Kalau seseorang mengkritik dan nilainya itu fakta, artinya dia tidak bersalah kan? Dia tidak bersalah kalau nilainya fakta. Nah, justru sebaliknya, yang hari ini melapor, apa substansinya? Apakah hanya karena kalimat yang terlalu ekstrim, kelewat dirasa dengan frase yang dirasa mereka kasar, tapi substansinya benar nih kritiknya, bernilai fakta, itu gimana jadinya? Hayo pelapor. Justru hari ini dilaporkan ke kepolisian, itu berarti dilakukan secara sah, legal. Dan jika legal, boleh ada riset tentang fakta yang disampaikan. Karena isi dari
penyampaian si Rocky itu kritiknya itu jika bernilai fakta, di riset bernilai fakta, artinya dia tidak tersangkut apapun, justru yang lapor ini nanti jadinya ada efek bumerang. Aku nggak mau panjang lebar perspektifnya ke arah mana jika nanti memang Rocky yang menyampaikan kritik itu, kritik yang disampaikan Rocky bernilai fakta, konsekuensinya apa atas mereka atau apa impactnya ke pemerintahan, nggak tahu. Memang masih perspektif ini, aku juga perspektif, tapi jadi cukup unik ya, karena jadi dilegalkan dan mungkin risetnya itu dilakukan secara sah. Wow, ada efek bumerang, hati-hati loh. Anda sadar nggak apa yang udah Anda lakukan untuk bangsa ini? Anda memecah belah. Politik itu duel argumen, share argumen, bukan cuma dorong-dorong dan misu-misu. Karena bertindak seperti punya permusuhan personal atau sentimen, biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak siap untuk adu argumentasi. Jadi tindakan yang dilakukan Opi Bule terlalu rendah. Anak saya yang bungsu saja bisa melakukan itu. Saya tahu bahwa perempuan tersebut bacalek dari dapil berapa ya, dapil 3 di Cianjur, lebih rendah lagi pandangan saya. Walaupun memang perempuan biasanya lebih mengutamakan rasa dibanding logika. Tapi dengan gaya-gaya seperti yang dilakukan Mbak Nopi, kenapa tidak datang, samperin? Saya ajarin nih, langsung bicara begini ke Bung Rocky. Bung Rocky, saya ajak Anda duel argumen. Siapkan argumen terbaiknya. Siapkan, jadi untuk naikin ratingnya sebagai seorang bacalek, naikin bukan hanya sekedar lempar telur, nendang-nendang pagar rumahnya. Hal seperti itu tidak usah sekolah lah, tidak usah belajar, tidak usah punya adab. Orang hanya punya sedikit nyali, nekat sedikit, bisa melakukan hal tersebut. Karena kita tahu kan, politik itu adalah seperti yang saya bahas di depan tadi. Share argumen, adu argumentasi, bagaimana kita melawan argumentasi dengan argumentasi, melawan sesuatu yang diungkapkan dengan kata-kata tidak sampai sentuh fisik atau hanya misu-misu belaka. Adil kata Lino, Pacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Kita akan lanjutkan lebih detail di part-part selanjutnya. Arus, lahir beradat, hidup beradat, mati pun beradat. Salam toleransi, salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa. Menarik ya guys, dalam cuplikan video ini kita mendengar ada sebuah statement yang mengatakan bahwa politik itu adu argumentasi, bukan misu-misu. Jadi ada benarnya. Dalam dunia politik itu lebih identik dengan adu argumentasi, adu gagasan. Ini melihat dari kasusnya Rocky Gerung ya. Tetapi di satu sisi, orang-orang yang pro terhadap Bapak Presiden Joko Widodo ini, batas kesabarannya juga sudah memuncak. Sehingga apa yang dilakukan oleh Novi Bule ini sebenarnya adalah rasa emosi dia yang sudah tidak bisa dikontrol lagi. Saya yakin bahwa Novi Bule mungkin mau untuk adu argumentasi dengan Rocky Gerung. Tetapi di sisi lain bahwa di saat itu seorang Novi Bule dia tidak mampu lagi untuk mengontrol emosinya. Sehingga dia pun harus melabrak Rocky Gerung ini. Itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, dalam cuplikan video tadi kita juga melihat solidaritas buruh terhadap Rocky Gerung ini, mereka berada di Mabes Polri. Sementara di Cirebon juga ada aksi untuk menangkap Rocky Gerung. Jadi hanya gara-gara Rocky Gerung seorang ini sudah ada dua kubu. Ada yang pro terhadap Rocky Gerung, ada yang kontra terhadap Rocky Gerung.
Jadi masa kita rakyat Indonesia ini jadinya diadu domba oleh seorang Rocky Gerung. Saya berharap bahwa kita bisa berpikir lebih bijak lah. Ini akan terus berkepanjangan selama belum ada keputusan dari pengadilan. Belum ada keputusan akhir berkaitan dengan Rocky Gerung ini. Dan masa pun seolah-olah diadu domba oleh Rocky Gerung. Dalam cuplikan video tadi kita sudah melihat bersama. Semoga saja kedepannya tidak terjadi lagi seperti ini. Mari kita lanjut lagi. Iya, tadi Rocky Gerung selesai diperiksa sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan ini berarti pemeriksaan terhadap Rocky berlangsung selama kurang lebih 9 jam. Tadi begitu selesai diperiksa, Rocky Gerung beserta pengacaranya Haris Azhar turun ke lobi Barreskrim Polri sambil tersenyum dan juga berdansa. Kemudian ia menyampaikan terkait apa saja hal-hal yang ditanyakan terhadapnya oleh penyidik. Pada intinya, pemeriksaan pada hari ini cukup berbeda dari pemeriksaan pada Rabu pekan lalu, karena kalau pada pekan lalu penyidik ini masih menanyakan hal-hal seperti latar belakang dan juga riwayat hidup dari Rocky Gerung. Namun pada pemeriksaan kali ini fokus dari penyidik langsung pada pokok perkara. Total ada sebanyak 70 pertanyaan yang ditanyakan terhadap Rocky Gerung, dan ini berarti ada sebanyak 20 pertanyaan tambahan yang disiapkan oleh penyidik. Karena informasi yang kami dapatkan sebelumnya dari Dirpidu Barreskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani, penyidik ini menyiapkan sebanyak 97 pertanyaan dan sebanyak 47 pertanyaan sudah dijawab pada Rabu pekan lalu, sehingga hari ini seharusnya Rocky ini hanya menjawab 50 pertanyaan yang tersisa. Namun dengan dijawabnya sebanyak 70 pertanyaan, berarti memang dari pemeriksaan pekan lalu ada 20 pertanyaan yang dirasa harus kembali diklarifikasi oleh Rocky Gerung pada pertemuan kali ini. Kemudian tadi pengacaranya Haris Azhar juga sempat menyampaikan bahwa fokus dari penyidik adalah menanyakan terkait dengan penggalan kata yang diucapkan oleh Rocky Gerung dalam suatu acara, dan fokusnya adalah apakah Rocky ini melanggar ketentuan dalam pasal 14 dan juga pasal 15 peraturan hukum pidana. Merespon hal tersebut, Rocky Gerung dan juga Haris Azhar menyatakan bahwa apa yang diutarakan Rocky Gerung dalam acara tersebut tidak dapat hanya dipotong dalam suatu penggalan kata, karena harus dimaknai secara keseluruhan dalam satu kalimat. Mengapa? Karena kalau hanya dalam penggalan kata pasti akan memberikan makna yang berbeda, dan apa yang dimaknai dalam penggalan kata akan berbeda dengan apa yang dimaksud oleh Rocky Gerung dalam acara tersebut. Kemudian tadi Haris Azhar juga menyampaikan terkait dengan apa saja bukti sebanyak 1 box yang ia bawa ke gedung Barreskrim Polri. Isi dari bukti tersebut merupakan dokumen seperti buku, analisis, dan juga tulisan. Ada yang dibuat oleh Rocky Gerung, namun juga ada yang dibuat oleh sejumlah akademis lainnya, yang pada intinya adalah menjelaskan terkait kebebasan untuk mengkritik kebijakan pemerintah yang fokus kepada 2 hal. Yang pertama adalah kepada Omnibus Law, dan juga yang kedua adalah kepada IKN. Mengapa pihak Rocky Gerung dan juga Haris Azhar ini sangat ingin untuk mengklarifikasi dan juga menjelaskan hal tersebut? Karena ia menyatakan bahwa kritik kepada kebijakan pemerintahan merupakan hal yang diperbolehkan, hal yang dibenarkan sebagai bagian dari kebebasan demokrasi, mengingat Indonesia adalah negara demokrasi. Kemudian juga apa yang diutarakan oleh Rocky Gerung bukanlah ditunjukkan kepada Presiden Jokowi secara perorangan, melainkan mengkritisi kebijakan dari pemerintah. Berikut kita dengarkan keterangan dari Rocky Gerung usai pemeriksaan dilakukan. Ada kriminalisasi. Kan ini pertanyaan akademis semua. Jadi yang ditanyakan adalah kapasitas saya untuk mengkritik pemerintah terhadap 2 isu tadi itu, IKN dan Omnibus Law. Maka saya katakan, saya memanfaatkan hasil-hasil riset, terutama yang bersifat mengkritik. Yang memuji ya bagian yang lain tuh kan. Jadi bagian itu yang saya terangkan, riset LBH, riset Walki. Jadi saya dasarkan argumen saya, bahwa saya di dalam peristiwa itu saya memberi 2 hal. Pertama, semangat perjuangan buruh. Yang kedua, peralatan konseptual untuk bertengkar dengan kekuasaan di dalam 2 bidang itu.
Iya Vera, tadi selain mengutarakan hal tersebut juga ada hal lain yang dinyatakan bahwa mengingat setelah pemeriksaan apabila hari ini sudah rampung maka akan dilanjutkan dengan gelar perkara. Untuk itu Rocky Gerung dan juga Haris Sasar meminta agar penyidik ini benar-benar meneliti dan juga mendalami maksud dan juga makna dari mengkritisi kebijakan pemerintah, bahkan berharap agar penyidik kedepannya ini memanggil sejumlah ahli yang dapat memberikan keterangan menurut keahliannya apa yang dimaksud dengan mengkritisi dan juga menjelek-jelekan atau menghina dan juga melakukan penyebaran berita bohong. Tadi begitu turun ia juga disambut oleh simpatisannya dan kita akan sama-sama nantikan bagaimana perkembangan dari kasus Rocky Gerung, apakah perkaranya akan dinaikkan ke tahap penyidikan atau tidak. Sementara demikian Vera, kembalikan Anda di studio. Semua orang tahu ini suruhan siapa, ya kan? Perempuan gila yang labrak Rocky Gerung kemarin pun itu namanya Novi Bule, cuy. Dia adalah kader PDIP. Dan ini apa ini, ya kan? Apa ini? Gak pernah ada di sepanjang sejarah Indonesia, bahkan dunia, ya, yang ada sekumpulan orang tolol yang ngebelain pemerintah sampai segininya. Kalau bukan masa bayaran. Ini adalah pasukan-pasukan nasi bungkus cuy, dan nasi kotak yang dibayar gocap per kepala. Asal kalian tahu. Gue jadi orang Indonesia udah berpuluh-puluh tahun ya. Kalaupun ada yang suka dengan pemerintah atau ngefans dengan presidennya, itu akan diucapkan di ruang-ruang private. Antar teman, antar tetangga, antar saudara mungkin, dan lain-lain. Gak mungkin orang Indonesia ngebelain presiden sampai segininya kalau nggak dibayar. Dari dulu nggak pernah ada. Ya kan, tai kucing lah kayak gini nih ya. Dulu di masa Orde Lama punya masa untuk melawan kontra, yang kontra dengan pemerintah bernama KKO, ya kan. Orde Baru bernama ABRI untuk melawan masa kontra dengan yang kontra dengan pemerintah. Di masa Megawati bernama Hendro Priyono ya. Dan di zaman sekarang bernama buzzer kosong nggak ada otak. Kayak gini orang ini ya. persis sama plek ketiplek udah ya, sama zaman Orde Baru. Yang misi ABRI pada saat itu bubarin diskusi-diskusi semacam ini yang mengkritik dan mencela pemerintah. Kalau ada yang bilang gerombolan Rocky Gerung ini beda bang, mereka cuma caci maki doang, nggak ngeritik. Bedain bang, kritik dan narasi kebencian. Saya Anggara Pawinata ya, manusia merdeka, manusia Indonesia, manusia Nusantara, manusia sejarah, manusia politik, dan manusia filsafat ya, tidak setuju dan menentang dengan ucapan Rocky Gerung tentang bajingan tolol yang diucapkan ke presiden. Itu salah ya, gue tekankan sekali lagi, itu salah dan gue nggak setuju ya. Saya tidak setuju dengan pendapatnya, tapi haknya untuk menyampaikan pendapat akan saya bela sampai mati ya. Biarin dong dia bicara apa ya kan. Kalaupun diproses lebih lanjut, dia sendiri yang menjalani dan merasakan ya kan, bukan kalian kok ya. Orang-orang ini kan bertindak seolah nggak ada hukum di negeri ini ya kan. Ucapan Rocky kemarin itu masuk delik aduan ya, artinya yang bersangkutan, yang disinggung oleh Rocky yang seharusnya yang melaporkan. Jika yang disinggung nggak melakukan laporan ya, bodat-bodat macam kau itu mau teriak, mau bunuh Rocky pun kau tetap salah, bodat. Asal kalian tahu ya. Lagian nasi bungkus dan duit gocap aja sampai segitunya ngebelain kau. Macam orang susah aja kau ya, bodat kau. Besok hari Rabu saya akan hadir lagi ke Barreskrim karena Rocky Gerung. Selamat ya Tante Buleleng. Dari video-video yang lain saya mendengar bahwa Tante Buleleng sangat didukung oleh orang tua Buleleng dan kerabat, keluarga, pendukung dari dalam negeri bahkan internasional, bahwa mereka sangat kagum dengan aksi Tante Buleleng ini. Tentu saja kita memiliki pendidikan berbeda dari orang tua kita masing-masing. Saya tidak pernah diajarkan dari orang
tua saya untuk menjadi preman, jadi seorang intimidator, dan menjadi penjahat, dan menjadi orang vokal. Tentu itu adalah hak daripada masing-masing orang tua. Saya berpikir sebelum melakukan aksi anarkis itu, Tante Buleleng meminta izin kepada orang tua, sungkeman dulu, papa, mama, saya mau ke bar es krim, minum es krim, makan es krim, dan saya itu mau jorokin, mau maki-maki Batu Gerung. Saya juga mau ke rumahnya, mau lempar telur, mau lempar tahu, mau lempar martabak, karena saya pengen bikin demo masak di sana. Saya minta izin, sungkem. Itu kan biasanya orang Konoha seperti itu, minta doa restu sama orang tua, dan ternyata doa restu itu turun dari orang tua, makanya buktinya viral ya. Sangat susah sekali Tante Buleleng ya. Buleleng mengatakan bahwa tidak membawa nama happy party. Gimana bisa ya? Tante Buleleng kan muncul pada saat memang mau nyalek katanya di Cianjur, dan katanya ini urusan pribadi. Keki sama Batu Gerung, urusan pribadi, urusan hati ke hati, heart to heart dengan Batu Gerung. Gak ada urusan dengan bangsa, nggak ada urusan dengan happy party. Tapi Tante Buleleng mengatakan bahwa saya mengatasnamakan bangsa dan rakyat Konoha. Rakyatnya siapa? Saya juga WNI. Saya tidak merasa Anda mewakili rakyat ya. Saya tidak mau jadi rakyat Anda. Jadi kalau Anda sudah mengatasnamakan rakyat, itu sudah unsur politik Tante Buleleng ya. Ada unsur politik, ada unsur kepentingan. Apalagi ketika Tante Buleleng melawan itu Bapak Reformasi ya, yang tahun 98. Terima kasih dia hari ini kita bisa reformasi, dan dia jadi ketua MPR, dan setelah Gus Dur Megawati naik jadi presiden, itu terima kasih juga kepada Bapak Reformasi. Yang Anda katakan itu adalah seorang bapak tua, uzur, yang disumpahin mau cepat mati. Itu kan sudah jelas oposisi. Padahal saya melihat Bapak Reformasi itu, dia memang banyak bicara, tapi fokusnya hanya pada korupsi, itu aja. Saya tidak melihat hal yang aneh daripada dia. Meskipun mungkin kosakatanya ngelantur, atau mungkin cara bicaranya berbeda karena usianya, tapi dia fokus atas korupsi sampai dia ke KPK. Dia nggak keluar dari topik korupsi loh Tante. Di mana salahnya Bapak Reformasi ini? Kemungkinan saja Tante Buleleng ini mendukung korupsi sampai menyerang Bapak Reformasi yang anti korupsi. Di situ logikanya. Apa yang membuat Keki juga sama Bapak Reformasi seorang aki-aki dan orang uzur yang Anda katakan? Kalau memang seorang uzur ini mau cepat dipanggil Tuhan, ya kita lepaskan dia supaya dia tenang. Kenapa harus diintimidasi? Kasihan juga kan? Yang dia urusin hanya apa? Korupsi di era sekarang. 10 tahun semakin menjadi-jadi, dan buktinya banyak di sosial media. Banyak orang ketangkep Tante Buleleng. Artinya Tante Buleleng ini tidak suka kalau tidak ada korupsi, maunya ada korupsi. Itu yang saya pahami. Ya, Batu Gerung juga pro anti korupsi. Dia mengatakan banyak proyek-proyek fiktif, banyak proyek-proyek bodong, ya Tante Buleleng. Dan besok Rabu Tante Buleleng akan kembali jumpa fans dengan Batu Gerung, tapi harusnya di bares krim es krim itu ngompol, harusnya itu ada jingjing gonggong di dalamnya. Saya kan sudah pesan. Biasanya di bares krim itu seperti di bandara-bandara yang besar, ada jingjing gonggong untuk mengamankan kalau ada orang jahat masuk. Nah, kenapa Anda mau ambil posisi jingjing gonggong itu? Kan gak pantas. Cantik-cantik seperti ini harusnya tidak pantas mengambil posisi jinjing gonggong. Nah, kita lihat juga besok Rabu, apakah akan tetap menggeruduk
ya, dan membawa mungkin hadiah, bawalah bunga kepada Batu Gerung, berdamailah. Kenapa sih kalau mau nebeng, mau pansos supaya dikenal, ini blunder. Ya, pansosnya itu kalau artis sih nggak apa-apa tante. Artis seperti Marijan atau Buah Peres, mereka ngomong sembarangan, mereka mau hamil duluan, mereka mau ganti laki, pelakor, mereka mau fitnah ini sini sana. Artis tuh nggak apa-apa tante, karena artis itu tidak punya beban moral tante, ya. Justru semakin aneh artis itu, semakin gibah, semakin viral, mereka tidak punya beban moral tante. Tapi kalau wakil rakyat ada beban moral. Kalau selingkuh heboh, kalau misalnya melecehkan agama heboh. Kayak kemarin itu si Lili Lulu ke Linglung yang ngatain SPG, buba kau kan cuma buba, langsung suaminya dicopot. Kalau yang ngatain Buah Peres atau Marijan atau artis lain yang rada-rada begitu, itu tidak kena pelanggaran karena memang artis bukan wakil rakyat. Mereka tidak membawa beban moral tante. Masa saya harus ajarkan seperti ini, ya? Jadi kalau menghina orang tua, menghina juga netizen, kami dan munafikun, sekarang juga mengatakan bahwa ada ancaman bahwa Tante Buleleng itu mau dimodare sama oposisi. Ngapain modare Anda? Nggak penting banget gitu. Itu mungkin halus siapa, mau intimidasi, bukan ancaman kok. Karena orang Cianjur akan sadar sendiri, akan malu sendiri. Masa Cianjur terkenal karena ada seorang wakil rakyat yang memiliki suatu beban moral yang tidak sesuai dengan gerakan lembaganya. Jadi suka nggak suka, Tante Buleleng sekarang juga kan pakai baju itu, baju napi ya. Jadi itu kan adalah simbol dari gerakan Anda. Apapun yang Anda lakukan sekarang, itu memang bawa nama Happy Party, yaitu si tanduk yang bergeruduk itu. Mau ngapain sekarang? Karena Anda sudah terdaftar, Tante. Anda juga mau makan ke warung, ke supermarket, mau ke mall. Anda suka nggak suka, bawa nama Happy Party, tidak bisa dilepaskan. Seperti Bapak Presiden, dia seorang presiden 24 jam. Wakil rakyat ya 24 jam. Mereka tidak bisa melepaskan jubah itu, Tante. Karena saya ngomong seperti ini, saya 2019, sepupu saya nyalek, ya. Dia kena tipu 10M, ya. Saya nggak sebut dari Happy Party mana, tapi juga bertanduk, Jo. 10M lenyap. Ternyata itu banyak intrik-intrik di dalamnya di situ. Dijanjikan bahwa akan dapat posisi, ternyata amsyong. 10M lenyap dan hampir gelo sepupu saya. Saya ikut jadi timnya, tim suksesnya. Ada juga bukti-bukti tahun 2019 ya. Dan dia gagal pada Jakarta Selatan, Dapil 8. Gimana itu? Kokas, Tebet, Manggarai itu kantong-kantong yang tajir. Tapi ya gimana pula, dan saya tahu, dan ketika beliau sepupu saya itu sudah masuk ke dalam Happy Party, apapun dilakukan itu dia bawa nama Happy Party itu karena masuk dalam masanya, Tante. Kalau nggak mau bawa nama Happy Party, jadi ibu rumah tangga, pakai daster yang gak usah teriak-teriak lawan Batu Gerung. Kalau besok pun hari Rabu ke baris krim makan es krim, pasti membawa nama Happy Party. Kok bisa nggak sepinter ini ya? Akal sedikit dong, Tante Bule. Gue juga bule. Kok gak nyambung ya? Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Dalam cuplikan-cuplikan video tadi ada banyak hal, ada banyak tanggapan yang disampaikan oleh netizen terkait dengan persoalan ini. Persoalan yang dialami oleh Rocky Gerung dan juga hal yang dilakukan oleh
Noviana Kurniati atau yang lebih akrab dipanggilnya nama Novi Bule. Lalu dalam cuplikan video tadi juga kita mendengar bagaimana ada seorang bule juga yang memanggil Novi Bule ini dengan nama Tante Buleleng. Tapi apapun, kita berharap bahwa persoalan ini bisa ditempuh dengan jalan yang damai, mengingat kita hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia, negara yang sudah diatur oleh konstitusi, jadi apapun itu kita harus taat terhadap konstitusi. Saudaraku sebangsa dan setanah air, semoga saja pandangan-pandangan yang disampaikan oleh netizen tadi, tanggapan-tanggapan dalam cuplikan video tadi, bisa sedikit memberikan hal-hal baru, memberikan ilmu-ilmu baru kepada kita semua. Kembali lagi, kita harus mengikuti rule yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, bahwa negara ini sudah diatur dalam konstitusi, negara demokrasi, ada Pancasilanya, dan ada banyak hal di dalamnya yang harus kita pelajari. Ada banyak penilaian terhadap Novi, ada yang mengatakan bahwa Novi ini berada di jalan yang salah, ada yang mengatakan bahwa Novi ini adalah pejuang kebenaran, ada yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Novi Bule ini sebagai bentuk perjuangan yang harus kita dukung. Jadi ada banyak hal yang disampaikan oleh netizen. Semoga saja kita sebagai netizen, kita sebagai bangsa Indonesia, kita sebagai rakyat Indonesia, kita sebagai orang-orang yang mencintai Bapak Presiden Joko Widodo, mari kita bisa berpikir secara bijak, gunakan hati nurani kita, gunakan akal sehat kita, agar setiap keputusan yang kita ambil, setiap hal yang kita tempuh dalam menyelesaikan sebuah persoalan bisa dilakukan dengan akal yang sehat. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.